Inilah kisah legendaris di mana sebuah bakat emas yang dianggap sepele mampu berevolusi tanpa batas dan mematahkan hukum dunia. Saksikan bagaimana ia menatap dari puncak kekuatan sejati dan menghancurkan setiap eksistensi yang berani meremehkannya. Di tengah hutan belantara, seorang anak laki-laki dikepung kawanan Wasteland Greywolf Level 5. Sambil menangis, ia memohon agar monster-monster itu menjauh. Geraman kawanan serigala berubah menjadi serbuan serentak, menutup semua jalan keluar bagi anak itu. Tak mampu menahan ketakutan, anak itu memegangi kepalanya dan menjerit saat cakar-cakar serigala semakin mendekat. Sebelum serigala menerkam, tebasan cahaya menembus kawanan dan menjatuhkan mereka dalam satu serangan. Tubuh para Greywolf terkapar dan mulai pecah menjadi serpihan data, sementara sebuah suara menenangkan anak yang masih gemetar ketakutan. Dengan air mata yang belum kering, anak itu memastikan bahaya benar-benar berakhir dan mendapat jawaban bahwa ia sudah aman. Sang penyelamat memulurkan tangan lalu menawarkan untuk mengantar anak itu kembali ke kota. Baru di gerbang kota, anak itu mengetahui bahwa penolongnya adalah Luo Zhenning, pahlawan besar dari Destiny Covenant Association. Bertahun-tahun kemudian, anak yang sama telah tumbuh menjadi remaja dan baru saja bangkit sebagai Shadow Mage, ditemani dua prajurit kerangka. Ia tahu Shadow Mage bukan kelas yang sama sekali tak berguna, tetapi kemampuannya dianggap terlalu biasa dibanding kelas langka lainnya. Batasnya jelas, Shadow Mage level rendah hanya bisa mengendalikan dua kerangka, lalu harus menunggu 10 menit untuk memanggil kembali setelah mereka hancur. Menyadari betapa mudah kelas ini menjadi beban tim, remaja itu menyesali hasil kebangkitannya. Panel status akhirnya mengungkap namanya sebagai Chen 11. Meski kekuatan spiritualnya mencapai 150, ia hanya memperoleh Shadow Mage level 0 dengan atribut rata-rata. Semua atribut dasar Chen 11 berhenti di angka 10, membuat hasil luar biasa dari tes spiritualnya terasa sia-sia. Chen 11 teringat bahwa hanya Jia Menghuai yang juga melewati ambang kekuatan spiritual untuk kelas tersembunyi. Dengan nilai 110, ia masih berada 40 poin di bawah Chen 11. Teriakan petugas mengumumkan Jia Menghuai sebagai Void Wanderer, kelas tersembunyi SSS, membuat Chen 11 berbalik kaget. Di pusat lingkaran kebangkitan, Jia Menghuai berdiri diselimuti retakan cahaya ruang yang menegaskan kekuatan kelas barunya. Para siswa langsung membicarakan peluang Jia Menghuai masuk Destiny Covenant Association, sementara bisikan mereka mempertanyakan mengapa Chen 11 yang lebih berbakat justru mendapat kelas biasa. Tampilan sistem menegaskan jurang di antara keduanya. Void Wanderer milik Jia Menghuai adalah kelas SSS, sedangkan Shadow Mage Chen 11 jauh tertinggal. Chen 11 memperkirakan dirinya bahkan tak akan lolos rekrutmen bulan depan, dan yang paling ia takutkan adalah mengecewakan Luo Zhenning. Destiny Covenant Association adalah guild nomor 1 di Great Xia dan satu-satunya yang langsung berada di bawah negara, sekaligus tempat Luo Zhenning bernaung. Rekrutmen mereka dimulai sebulan setelah hari kebangkitan dan hampir selalu memilih pemilik kelas langka atau tersembunyi, membuat kelas biasa nyaris tak punya peluang. Chen 11 berjalan menunduk menembus kerumunan yang terus memuji kecantikan dan bakat Jia Menghuai. Dari belakang, Jia Menghuai memperhatikan Chen 11 yang meninggalkan aula saat para siswa lain sibuk mengerumuninya. Tatapan Jia Menghuai tetap tertuju pada kepergian Chen 11, seolah ada sesuatu yang belum ia ucapkan. Daun-daun melintas di langit cerah, menandai perpindahan dari akademi menuju tempat tinggal Chen 11. Chen 11 tiba di Jian City Secontuel Farah Home, bangunan panti tempat ia dibesarkan. Seorang pengasuh memanggilnya Little 11 dan menanyakan kesedihannya, tetapi Chen 11 menolak makan malam dan memilih kembali ke kamar. Sambil membiarkannya pergi, pengasuh itu menebak hasil kelas kebangkitan Chen 11 pasti tidak sesuai harapan. Chen 11 menutup pintu kamar, memisahkan diri dari perhatian orang-orang di panti. Terbaring lemas di ranjang, Chen 11 membandingkan dirinya dengan Jia Menghuai dan merasa kelas seseorang sudah menentukan nasib sejak lahir. Setelah menenangkan diri, ia menolak menyerah. Shadow Mage memang biasa, tetapi level tinggi dan perlengkapan yang tepat masih bisa membuka jalan. Mengingat Luo Zhenning, Chen 11 berjanji akan terus mengejar sang pahlawan dan tidak akan menyerah. Tepat saat tekadnya kembali, jendela status mendadak menampilkan pembaruan sistem yang baru mencapai 50%. Batang pembaruan bertahan di angka 50%, membuat Chen 11 menunggu dengan bingung. Pembaruan akhirnya mencapai 100% dan sistem menyatakan fitur baru siap dilihat. Atribut serta skill summon undead masih terlihat sama,
10 mana untuk buah kerangka, statistik mereka hanya setengah dari milik Chen 11, dan cooldownnya 10 menit. Karena tak menemukan perubahan pada halaman awal, Chen 11 menyadari ada bagian lain yang baru muncul. Menu baru itu bernama Golden Trade. Trade pertamanya adalah Arcane Grace, dan satu trade baru akan terbuka setiap 5 level. Chen 11 terkejut karena selama 3 tahun belajar teori di akademi, ia tak pernah melihat kolom trade pada panel sistem siapapun. Dia membuka detail Arcane Grace untuk memastikan fungsi dari trade emas itu. Efek Arcane Grace mulai terbaca. Semua skill miliknya mengalami perubahan total. Kata-kata terakhirnya mengungkap inti dari kemampuan itu. Semua skill Chen 11 tidak lagi memiliki cooldown. Chen 11 bangkit dengan mata terbelalak, hampir tidak bisa mempercayai arti dari efek tersebut. Teriakannya tentang skill tanpa cooldown menggema sampai ke area cuci, membuat pengasuh panti kebingungan. Bagi Kasihir, cooldown adalah batasan paling penting, dan perlengkapan untuk menguranginya sangat mahal. Kini, Chen 11 menyadari 100 mana sudah cukup untuk memanggil 20 kerangka sekaligus. Bayangan pasukan kerangka yang menopongnya muncul di benak Chen 11, menunjukkan potensi mengerikan dari pemanggilan beruntun. Saat banyak kerangka benar-benar berdiri dengan mata biru menyala, Chen 11 memastikan Arcane Grace berfungsi dan menyadari jumlah mereka hanya dibatasi oleh mana. Deretan tengkorak raksasa dalam imajinasinya membuat satu tujuan menjadi jelas. Dia bisa membangun pasukan undead miliknya sendiri. Chen 11 membayangkan dirinya memimpin pasukan undead yang jauh lebih kuat. Jika levelnya melampaui semua orang dalam sebulan, Destiny Covenant Association mungkin akan membuat pengecualian. Energi biru berkumpul di telapak tangannya, dan senyum Chen 11 berubah menjadi keyakinan bahwa jalan menuju puncak akhirnya terbuka. Dengan beberapa prajurit kerangka mengikutinya menuruni tangga, Chen 11 memutuskan langsung menuju Beginner Domain, sementara pengasuh panti terpaku ketakutan. Chen 11 sekali lagi meminta Wu Zhenning menunggunya, lalu berjanji akan menjadi seseorang yang dapat dibanggakan sang pahlawan. Aula Domain ramai oleh para awak kenari yang berlalu-lalang di portal. Semua siap memilih Domain yang sesuai dengan kemampuan mereka. Di tengah hiruk-pikuk petarung berzira dan para pembuna sihir, setiap orang seolah sudah punya kelompok atau tujuan masing-masing. Chen 11 berdiri sendiri di depan portal Beginner Proving Grounds level 0. Rupanya, peserta lain lebih memilih Domain Team, jadi area pemula itu nyaris kosong. Ucapan gadis yang baru saja meninggalkannya masih terngiang-ngiang. Dia membangkitkan Dark Class, sementara Chen 11 hanya mendapat Regular Class. Gadis pirang di samping pemuda berzira itu menegaskan bahwa perbedaan di antara mereka akan makin besar, lalu menyuruh Chen 11 berhenti mengganggunya. Mereka adalah Chen Lucy, mantan kekasih Chen 11, dan Xing Wei, pewaris Xing Financial Group sekaligus rival cintanya. Xing Wei membanggakan jasa kari yang disiapkan ayahnya, lalu mengejek Chen 11 agar bermain saja dengan para kerangkanya. Ketika Chen Lucy dan Xing Wei pergi sambil tertawa, Chen 11 mengakui bahwa regular class memang dianggap jalan menuju mediokritas. Berakhirnya hubungan mereka pun tidak terlalu mengejutkannya. Beberapa orang merasa kasihan dan ingin mengajaknya bergabung, tetapi kebencian Xing Wei membuat mereka terlalu takut untuk mendekat. Karena tidak punya party, Chen 11 memilih masuk ke Beginner Proving Ground sendirian untuk memburu monster dan menaikkan level. Portal kembali berkilau setelah Chen 11 menghilang di dalamnya, dan seorang pria bertopeng segera menyadari pergerakan itu. Pengawas bertopeng itu tetap berada di luar Domain, seolah memang ditugaskan untuk mengamati siapapun yang memasuki portal. Melalui hologram di pergelangan tangannya, pria itu melapor kepada Jia Menghuai bahwa Chen 11 telah memasuki Beginner Proving Grounds. Di dalam Domain, panel Atora menjelaskan bahwa tempat ini hanya untuk peserta di bawah level 10, sementara level monster naik satu tingkat di setiap lapisan dari pusat. Peringatan berikutnya menegaskan bahwa memasuki jangkauan agro akan memicu serangan aktif, dan siapapun yang keluar dari Save Zone tidak dapat mundur kembali setelah pertempuran dimulai. Setelah memahami risikonya, Chen 11 melangkah melewati batas Save Zone dan menerima bahwa jalur mundur akan tertutup begitu monster terpancing. Dari kegelapan lapisan pertama, puluhan mata hijau menyala serempak dan mengunci posisi Chen 11. Panel identifikasi menamai mereka Glow Erat level 1, monster normal yang memberikan 10 XP per kill dan hanya memiliki serangan biasa dalam jarak 3 meter. Pada level 0, Chen 11 baru punya satu skill. Masalah terbesar pemula bukan daya serang, melainkan mengendalikan aggro saat banyak monster menerjang sekaligus.
Glow Era respawn sekitar 8 detik dan berpatroli dalam radius 3 meter. Chen 11 sengaja mendekati ambang agro, berniat memakai summon sebagai garis depan sekaligus pertahanan lapisan pertama. Begitu Chen 11 melintasi batas itu, mata salah satu Glow Era berubah tajam dan menandai bahwa agro telah aktif. Chen 11 meneriakkan summon Shadow, lalu energi bayangan pekat melilit tubuh dan tongkatnya untuk memulai pemanggilan. Kawanan Glow Era menerjang dari segala arah, tetapi prajurit kerangka mulai muncul di antara pusaran bayangan sebelum mereka mencapai Chen 11. Arcane Grace menghapus jeda antar caste, sehingga Chen 11 dapat memurang pemanggilan tanpa menembus cooldown sementara kerangka terus bermunculan. Setelah menuangkan seluruh mananya ke dalam pemanggilan beruntun, Chen 11 melihat bila mana benar-benar kosong. Sebagai gantinya, 20 Shadow Skeleton sudah berdiri mengelilingi Chen 11 dan siap menerima perintah. Barisan kerangka membentuk dinding rapat di depan tuannya, memutus jalur serbu kawanan tikus yang terus berdatangan. Dengan tatapan dingin, Chen 11 hanya memberikan satu perintah kepada pasukan pertamanya, bunuh mereka semua. Puluhan kerangka langsung menerjang dan menebaskan senjata ke tengah kawanan Glow Era, mengubah serangan monster menjadi pembantaian sepihak. Seekor Glow Era terbelah oleh pedang kerangka, dan sistem segera mencatat 10 HP pertama untuk Chen 11. Kerangka lain menyapu tikus berikutnya tanpa memberi ruang untuk membalas, menambah 10 HP lagi ke perolehan Chen 11. Tubuh-tubuh Glow Era mulai menumpuk di lantai, sementara serangan pasukan kerangka terus mematahkan gelombang yang tersisa. Di tengah pasukan bayangan yang bertarung sendiri, Chen 11 hanya perlu mengawasi rentetan notifikasi kill yang terus muncul. Beberapa Glow Era tumbang hampir bersamaan, dan tumpukan notifikasi 10 XP menunjukkan betapa cepat pasukan itu membersihkan lapisan pertama. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Chen 11 sudah naik dari level 0 ke level 1 tanpa perlu menyerang langsung. XP dari solo Domian jauh lebih besar daripada hasil berbagi dalam party. Panel level 1 juga memberinya 5 free attribute points untuk dialokasikan. Chen 11 segera memasukkan ke 5 poin itu ke intelligence, memilih memperkuat sumber daya utama kelas sihirnya. Bagi Magic Class, intelligence menentukan spell dan mage sekaligus batas maksimum mana, sehingga pilihan itu langsung mendukung gaya bertarungnya. Chen 11 menilai bahwa kekurangannya saat ini bukan jumlah musuh atau daya serang, melainkan persediaan mana untuk mempertahankan pasukan. Setelah intelligence bertambah, maksimum mananya melonjak menjadi 250. Kini ia bisa mengerahkan lebih banyak summon dan menjaga kendali medan lebih lama. Dengan pasukan kerangka yang kembali tersusun di belakangnya, Chen 11 melangkah menuju lapisan berikutnya dengan keyakinan yang jauh lebih besar. Sepatunya menginjak area baru, menandakan Chen 11 telah meninggalkan medan Glow Era dan memasuki batas lapisan berikutnya. Di lapisan kedua, Chen 11 memimpin di depan barisan kerangka bayangan, sementara siluet monster-monster baru mulai menopang jalannya. Geraman keras memecah keheningan dari kegelapan, saat kawanan serigala bermata merah menampakkan taring mereka. Sistem mengidentifikasi mereka sebagai Grey Wolf level 2, monster normal dengan serangan standar yang memberikan 20 XP setiap kali dikalahkan. Chen 11 kembali menggunakan Summon Shadow, meningkatkan kekuatan pasukannya sebelum kawanan Grey Wolf sempat menopang posisi mereka. Para kerangka bayangan menerobos maju dan menebas Grey Wolf satu persatu, memunculkan notifikasi 20 XP di tengah cipratan darah. Cahaya kenaikan level menyelimuti Chen 11, karena hasil pembantaian kawanan serigala itu kembali mendorong progresnya. Panel status mengonfirmasi bahwa Chen 11 telah mencapai level 2, jauh lebih cepat dibandingkan jalur leveling pemula pada umumnya. Satu tebasan terakhir membelah tubuh Grey Wolf yang masih bertahan, dan 20 XP kembali masuk ke status Chen 11. Serigala itu jatuh terlentang di antara genangan darah dan bekas serangan, menandai runtuhnya sisa perlawanan di lapisan kedua. Tak lama kemudian, seluruh kawanan Grey Wolf tergeletak di lantai, sementara energi ungu dari pasukan kerangka masih berdenyut di atas bangkai mereka. Saat Chen 11 bergerak lebih dalam, seekor ular bermata hijau muncul dari kegelapan, menjadi pertanda monster di lapisan berikutnya. Belasan ular gelap menjulur dari berbagai sisi koridor, membentuk pengepungan baru di depan Chen 11 dan pasukan kerangkanya. Chen 11 mengangkat tongkatnya, lalu energi bayangan kembali menyelimuti barisan kerangka saat ia menyiapkan serangan serentak. Ujung tongkat bermata merah menyapu ke depan seperti sinyal komando, mengarahkan seluruh pasukan pada kawanan ular.
Para kerangka bayangan berlari dalam formasi lebar dan menutup jarak sebelum kawanan ular itu sempat memanfaatkan jumlah mereka. Tebasan kerangka memutus ekor Bell Snake, dan sistem memberikan 30 XP atas skill tersebut. Serangan berikutnya mencabik beberapa Bell Snake sekaligus, membuat notifikasi 30 XP terus bermunculan di tengah amukan pasukan. Beberapa jam kemudian, lantai dipenuhi bangkai monster, dan Chen 11 telah mencapai level 5 hanya dalam 3,5 jam. Sistem juga menyatakan bahwa setiap 5 level akan membuka satu skill baru dan satu golden trait baru. Panel status level 5 menampilkan ikon ledakan tengkorak yang baru aktif, menandakan bahwa hadiah skill pada aman pertama telah terbuka. Skill itu adalah Corpse Explosion. Tanpa cooldown dan tanpa biaya mana, Chen 11 dapat meledakkan satu kerangka yang dikenarikan untuk memberikan 1 hingga 300 PA damage kepada semua musuh dalam radius 2 meter. Fakta bahwa skill ini benar-benar gratis langsung membuat matanya berbinar. Chen 11 menghentikan langkahnya di tepi jalur menuju portal berikutnya. Setelah berhasil menembus lapisan sebelumnya, ia bersiap membawa pasukan kerangkanya melangkah lebih jauh. Di belakang Chen 11, barisan Shadow Skeleton memenuhi lorong. Itu adalah bukti bahwa pemanggilan tanpa cooldown telah mengubahnya menjadi pasukan seorang diri. Portal biru menuju rantai berikutnya berputar di depannya, sementara para kerangka itu menunggu perintah. Monster penjaga lantai kelima dikenal sebagai Ironclad Rhino Lizard, elit level 5 bertipe Heavy Assault yang memberikan 50 XP untuk setiap kill. Pertahanan mereka bukan hanya pelat baja. Ironclad Charge dapat menubruk lurus, mendorong, dan menyebabkan efek blade, sedangkan Steel Thorn Rebound memantulkan sedikit damage dari serangan jarak dekat. Sekawanan kadal badak berlapis duri menggeram di depan portal, menutup arena lantai kelima dengan tubuh berat mereka. Hari-hari gentar, Chen 11 justru tersenyum. Para monster elit itu menjadi sasaran sempurna untuk menguji skill barunya. Ia mengangkat tongkatnya dan memimpin pasukannya memasuki lantai kelima. Chen 11 menerobos portal di barisan depan, membiarkan pasukan summon menyusul di belakangnya. Begitu kakinya menapal lantai arena, cahaya portal berputar di belakang langkahnya. Chen 11 dan para Shadow Skeleton berhadapan langsung dengan kawanan Ironclad Rhino Lizard yang sudah bersiap menyerbu. Para monster elit itu serentak mengaktifkan charge, merendahkan tubuh mereka lalu melesat seperti tembok berduri. Chen 11 memerintahkan pasukannya maju sambil melebar, menempatkan kerangka-kerangka itu tepat di jalur serbuan. Saat kedua formasi hampir bertemu, Chen 11 mengaktifkan Corpse Explosion. Kerangka terdepan menyala merah dan menerjang tengah kawanan, berubah menjadi bom hidup yang tetap berada di bawah kendalinya. Ledakan pertama merobek seekor monster. Sistem mencatat satu tornir Rhino Lizard tumbang dan 50 XP masuk. Ledakan berantai menyapu target lain satu demi satu, membuat notifikasi kill dan XP bermunculan di tengah semburan merah. Setiap kerangka yang diledakkan langsung diganti lewat Shadow Summon. Lalu, Chen 11 mengulang Corpse Explosion tanpa cooldown maupun biaya mana. Di tengah rentetan ledakan, sistem mengirim pemberitahuan bahwa Golden Trait baru telah terbuka. Chen 11 segera menyentuh jendela sistem untuk memeriksa hadiah level 5-nya. Trait itu bernama Soul Pak Garbien. 100% damage yang diterima pemain akan dialihkan kepada summon miliknya. Selama summon masih ada, mereka menjadi perisai hidup bagi Chen 11. Dengan Arcane Grace yang menghapus cooldown, Chen 11 dapat terus mengganti summon yang hancur. Menurut perhitungannya, kombinasi itu membuatnya nyaris mustahil dibunuh. Baru sempat ia menikmati penemuan tersebut, seekor Ironclad Rhino Lizard menerobos kabut ledakan dan kembali melakukan charge. Satu monster rupanya lolos dari formasi kerangka dan kini berlari lurus ke arah Chen 11. Tubuh beratnya menghantam Chen 11 dan melemparkannya ke belakang, tepat seperti efek knockback dari Ironclad Charge. Namun, Soul Pak Guardian langsung aktif. Damage serangan itu dipindahkan ke salah satu Shadow Skeleton hingga kerangka tersebut remuk, sementara tubuh Chen 11 tetap utuh. Setelah bangkit tanpa luka, Chen 11 hanya memberi satu perintah singkat, bunuh monster itu. Seorang Shadow Skeleton menerjang dengan mata merah, mengayunkan pedang ke titik lemah kadal badak. Tebasan itu menumbangkan target yang lolos, dan sistem kembali memberikan 50 XP. Pasukan kerangka melanjutkan pembantaian di sekelilingnya, sementara Chen 11 berjalan tenang di antara notifikasi kill yang terus muncul. Setelah grinding sejak pagi,
Chen 11 akhirnya menghentikan rentetan korpse eksplosion. Rasa lapar membuatnya memutuskan keluar dan mencari sarapan. Ia melangkah melewati portal keluar, meninggalkan lantai kelima yang sudah dipenuhi bekas ledakan. Chen 11 kembali ke Domain Hall di tengah keramaian, tampil seolah baru selesai dari latihan biasa. Dari balik pilar, agen bertopeng yang mengawasinya segera menaktifkan skill insight. Pemindaian itu menampilkan level 5 di atas Chen 11, hasil yang membuat mata sang agen memeralap. Agen tersebut membuka komunikasi hologram dan melaporkan kepada Jia Menghuai bahwa Chen 11 baru saja keluar dari Proving Grounds. Mendengar bahwa Chen 11 sudah mencapai level 5, Jia Menghuai tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Di kediaman Jia Menghuai, ia meminta ayahnya berhenti mondar-mandir karena gerakannya mengganggu konsentrasinya. Jia Menghuai membarik buku materi kelas, tetapi langkah ayahnya yang terus berputar justru membuat kepalanya terasa pusing. Ayah Jian Menghuai menegaskan bahwa mempelajari teori masih bisa dilakukan nanti. Prioritas pertama setelah awakening adalah menaikkan level. Jia Menghuai tetap tenang karena Void Wanderer adalah hidden class. Ia merasa tempat di Destiny Covenant Association hampir pasti menjadi miliknya. Ayahnya menghantam meja dan mengingatkan bahwa ia bertanggung jawab atas rekrutmen Destiny Covenant di Tianyuan Academy. Putrinya tidak boleh tertinggal dan mempermalukannya. Jia Menghuai akhirnya menutup buku, lalu memutuskan makan sebentar sebelum pergi ke alam liar untuk memburu monster dan menaikkan level. Melihat putrinya pergi sesuka hati, sang ayah mengeluh bahwa ia mungkin sudah terlalu memanjakan Jia Menghuai. Laporan hologram dari agen bertopeng mendadak mengubah suasana. Chen 11 telah keluar dari Beginner Proving Grounds dalam keadaan level 5. Ayah Jian Menghuai masih menyuruhnya segera makan lalu mulai wrestling, tanpa menyadari bahwa pikirannya sudah tertuju pada Chen 11. Saat ayahnya menargetkan level 5 sebelum genap, Jia Menghuai mengakui bahwa 150 spirit points memang tidak mungkin melahirkan Shadow Magi biasa. Tetapi laju Chen 11 tetap terasa tidak masuk akal. Sebelum keluar, Jia Menghuai berbalik dan bertanya seberapa banyak ayahnya mengetahui Beginner Proving Grounds. Wajah sang ayah langsung mengeras. Baginya, Beginner Proving Grounds bukan tempat latihan biasa, melainkan jebakan maut. Jia Menghuai menjelaskan bahwa monster di sana memang memberi XP sedikit lebih besar, tetapi efisiensinya sangat rendah dan bahkan kalah dari power leveling di alam liar. Ayahnya menambahkan bahwa hidden class sekalipun biasanya memerlukan hampir 10 jam, sehingga domain itu jelas bukan taman bermain. Namun Jia Menghuai telah menerima laporan bahwa Chen 11 menembusnya hanya sekitar 2 jam. Ia pun mulai menduga Shadow Mage miliknya menyimpan keanehan besar. Ayah Jia Menghuai menolak kemungkinan itu. Shadow Mage biasa hanya memulai dengan 2 kerangka rapuh dan cooldown 10 menit, sehingga ia melarang putrinya menyentuh Proving Grounds. Sebelum percakapan berakhir, sang ayah menanyakan apakah ada prospek lain yang layak selain Jia Menghuai, dan ia menjawab bahwa memang ada 1 orang. Pertanyaan singkat tentang siapa orang itu membuat perhatian sang ayah langsung tertuju kepadanya. Jia Menghuai justru menggoda ayahnya. Karena ia dilarang memasuki Proving Grounds, ia menolak membocorkan nama prospek tersebut. Sang ayah membela larangannya sebagai tindakan demi keselamatan, lalu mengalihkan pembicaraan kepada 5 pemilik rare kelas lain pada awakening kali ini. Jia Menghuai hanya mengatakan bahwa ia baru mengenal ke 5 orang itu cukup baik untuk menilai perkembangan mereka. Ia kemudian berpamitan keluar, meninggalkan ayahnya mengeluh seolah telah menanggung utang besar kepada putrinya sejak kehidupan sebelumnya. Sebelum benar-benar pergi, Jia Menghuai memerintahkan agen bertopeng terus mengawasi Chen 11. Laporan terbaru menyebut target sedang berada di Xingtian Grand Restaurant. Adegan berpindah ke Outer Street of Central Square di Tianyi City, kawasan ramai dengan bangunan bergaya klasik. Chen 11 tiba di depan Xingtian Grand Restaurant, restoran paling mewah di Tianyi City yang kabarnya mempekerjakan para master chef freestyle kelas berlevel tinggi. Ia mendoma ke bangunan restoran bertingkat itu, menyadari tempat tersebut berada jauh di atas standar hidupnya saat ini. Reputasi restoran itu berasal dari kepala chef berhidden class Elemental Magic Chef, yang masakannya dapat meningkatkan atribut pelanggan untuk sementara. Meski manfaatnya menggoda, Chen 11 menilai harganya terlalu mahal bagi tabungannya. Ia memilih mencari jajanan jalanan lalu segera kembali ke Domain. Baru beberapa langkah berjalan, sekelompok awakener dengan perlengkapan lengkap menghadang jalannya di tengah jalan.
Pemuda berzirat erat di depan rombongan mengenali Chen 11 dan menatapnya dengan senyum mengejek. Chen 11 membalas dengan menyapa orang itu sebagai Tuan Muda Ro, lalu menyindir mengapa ia belum juga pergi lasarin. Dengan wajah datar, Chen 11 mengingatkan bahwa Tuan Muda Lu sebelumnya begitu gemar memamerkan diri, tetapi kini justru diam. Tuan Muda Lu membalas dengan mengejek 150 spirit points Chen 11 yang menurutnya sia-sia, sekaligus merendahkan pakaian dan perlengkapan white grade miliknya. Ia memamerkan satu set blue grade gear dan berkata kelompoknya sudah mencapai level 3 hanya dalam beberapa jam, lalu menuntut Chen 11 menyebut levelnya. Chen 11 tidak terpancing untuk menjelaskan apapun. Satu-satunya jawaban yang ia berikan adalah menyuruh mereka pergi. Ucapan singkat itu membuat Tuan Muda Lu naik darah dan memaksa Chen 11 menguranginya. Para pengikut Tuan Muda Lu segera menyebar, membentuk lingkaran yang menutup jalan keluar Chen 11. Di serat pengepungan, seorang gadis pirang berjubah coklat berdiri agak jauh dan mengamati Chen 11 tanpa ikut bergerak. Tatapan gadis pirang itu bertemu dengan mata Chen 11. Tanpa sepatah kata, keduanya menunjukkan rasa tidak suka yang sama kuatnya. Sebelum kelompok itu menyerang, Jia Menghui melesat masuk dan menendang Tuan Muda Lu tepat di tubuhnya. Tubuh berzira itu terlempar dan menghantam jalan, membuat seluruh rombongan terdiam oleh serangan mendadak tersebut. Tuan Muda Lu bangkit sambil memaki orang yang berani menyerangnya, baru menyadari siapa lawannya. Begitu melihat Jia Menghui berdiri di hadapannya, amarahnya langsung berubah menjadi ketakutan dan ketakutan. Ia buru-buru menyebut kejadian itu sebagai kesalahpahaman, lalu mengajak kelompoknya pergi agar tidak berurusan lebih jauh dengan Jia Menghui. Saat mundur, Tuan Muda Lu masih sempat mengancam Chen 11 agar tidak sampai tertangkap sendirian di lain waktu. Chen 11 kembali bertukar pandang dengan gadis pirang tadi. Dari ekspresi keduanya, rasa permusuhan itu jelas saling berbalas. Setelah kelompok tersebut pergi, Jia Menghui menawarkan makan bersama dan bersedia menanggung biayanya. Chen 11 berterima kasih karena Jia Menghui sudah turun tangan, tetapi ia menolak ajakan makan itu dengan sopan. Chen 11 menyadari rombongan di belakang Jia Menghui adalah profesional level tinggi yang disiapkan keluarganya untuk power wrestling. Jia Menghui mengajaknya party, tetapi ia sendiri ingin mengisi stamina lebih dulu. Dalam sistem party, selisih level yang terlalu besar menimbulkan penalti EXP, bahkan dapat menghapus seluruh perolehan. Keluarga besar biasanya menjaga selisih di bawah 15 level dan menerima penalti 4 karier demi clear speed tinggi. Jia Menghui masih menawarkan beginner equipment yang lebih baik karena gear berkualitas dapat mempercepat wrestling. Chen 11 kembali menolak bantuan itu, memanggilnya ke asmata Jian, lalu berpamitan untuk mencari makan sementara Jia Menghui menjalankan urusannya sendiri. Di siang hari, fokus berpindah ke party Dungan area di Dungan Hall, tempat berbagai kelompok berkumpul di depan portal. Chen 11 berjalan masuk di antara para adventurer, sementara agen bertopeng terus mengikutinya dari jarak aman. Melihat arah langkah Chen 11, agen itu mulai bertanya-tanya mengapa target justru menuju area khusus party Dumeon. Chen 11 menimbang dua pilihan Dumeon di bawah level 10, Frost Moray Chakra level 5 dan Harry Speed level 10. Di sekelilingnya, sejumlah party berdiri di atas lingkaran sihir dan diteleportasi menuju Dumeon masing-masing. Tanpa mencari anggota lain, Chen 11 melangkah sendiri ke salah satu lingkaran portal party Dumeon. Sebuah panel hologram muncul di hadapannya, dan Chen 11 mengangkat tangan untuk mengakses pilihan masuk. Ia menekan pilihan yes pada konfirmasi, menyetujui masuk ke Dumeon tanpa menunggu party terbentuk. Cahaya biru menyelimuti tubuh Chen 11 dan memindahkannya dari Dumeon Hall, tepat di depan mata agen pengawas. Agen bertopeng membeku tidak percaya. Chen 11 benar-benar berniat menaklukkan sebuah party Dumeon seorang diri. Portal menurunkan Chen 11 di hamparan es Frost Moray Cafe, sebuah Dumeon party level 5 yang seluruh jalurnya dipenuhi retakan beku. Pada tingkat normal, Dumeon ini terbagi menjadi 3 zona. Lingkaran teleportasi di ujung rute menandai wilayah Frost Moray King. Dari Save Zone, Chen 11 membaca target lengkapnya. 150 Frost Moray, 3 Elite Frost Moray, lalu 1 bos terakhir. Udara sedingin pisau langsung membuat Chen 11 menyesal tidak membawa mantel. Sistem juga menjelaskan bahwa tingkat Dumeon membentang dari normal hingga habis. Semakin sulit, semakin kaya hadiahnya dan semakin kuat monsternya. Meski ini party Dumeon, Chen 11 tidak khawatir. Pasukan tanpa batas membuat Soro tetap masuk akal.
dan ia kini membutuhkan uang serta perlengkapan yang tak bisa diberikan Trial Dumeon. Begitu meninggalkan Safe Zone, Chen 11 mengangkat tongkatnya dan menarik energi bayangan ke ujung orb. Ledakan cahaya biru hitam membelah udara saat Summon Shadow diaktifkan tanpa jeda. Dari bayangan yang mengalir di tanah, prajurit-prajurit kerangka bangkit dengan senjata siap. Dalam beberapa detik, lereng es di sekeliling Chen 11 telah dipenuhi barisan undiat. Pasukan itu bergerak serempak menuju zona pertama, sementara Chen 11 tetap aman di belakang formasi. Kawanan Frostmourne level 5 menyerbu dengan Burrowing Assault dan naluri yang memprioritaskan target berdarah. Namun, formasi Skeleton tetap berhasil menahan aggro pada garis depan undiat. Pedang kerangka menghantam gelombang pertama, dan satu Frostmourne tumbang dengan hadiah 70 XP. Serangan berikutnya memotong kawanan dari berbagai arah. Notifikasi 70 XP terus bertumpuk di antara cipratan darah. Chen 11 menyadari XP mereka lebih tinggi daripada monster setara di Trial Dumeon, bahkan masih menjatuhkan gear dan gold. Satu-satunya bagi yang merepotkan hanyalah memungut loot sambil pasukannya terus maju. Setelah zona normal tersapu, Chen 11 dan barisan Skeleton tiba di pintu menuju wilayah Arid. Arid Frostmourne menerobos es dengan tubuh jauh lebih besar. Frostbite dapat memperlambat serangan dan gerakan, Grand Quake memberi knockback area pendek, tetapi resistensi sihirnya rendah dan sangat lemah terhadap serangan area. Melihat kelemahan itu, Chen 11 hanya memberi satu perintah, kepung. Skeleton merompat dari segala sisi dan menutup semua jalur keluar dari tersebut. Saat lingkaran undiat sudah rapat, Chen 11 memerintahkan mereka meledak. Corpse Explosion menyala bertubi-tubi, dan setiap ledakan menyiki 120 poin dari tubuh Arid. Denouman terakhir merobohkannya, dan sistem memberi 300 XP untuk satu Elite Frostmourne. Di samping bangkai hangus itu, seberkas cahaya laut muncul dan menarik perhatian Chen 11. Drop tersebut adalah Frostmourne Robe kualitas Excellent biru. Intelligence plus 13 memberinya kira-kira 150 mana tambahan, cukup untuk memanggil lebih dari 20 skeleton lagi. Dengan resistensi sihir Arid yang rendah dan sekitar 2000 HP, sedikit lebih dari selusin dari 20 skeleton sudah cukup untuk membunuhnya seketika. Chen 11 pun langsung memilih Robe itu. Begitu dia equip, jubah biru putih menutupi bahunya. Batas summon meningkat, dan kecepatan clear berikutnya ikut melonjak. 3 Elite Frostmourne berikutnya menerjang dari lorong es, tetapi tatapan Chen 11 tidak berubah. Monster-monster itu melesat menuju garis undiat yang telah menunggu di depan. Chen 11 menaikkan tongkat, mengirim seluruh formasi skeleton untuk menyambut serbuan mereka. Pasukan undiat membanjiri jalur sempit dan menutup Elite dari segala sisi. Bila-bila kerangka menebas tanpa henti hingga sisa Elite ikut roboh di atas es. 20 menit kemudian, Chen 11 sudah menyeberangi zona terakhir dan melangkah ke boss zone dengan Frostmourne Robe di punggungnya. Frostmourne King mengangkat kepala untuk mengendus. Status sistem menunjukkan pertarungan belum terpicu, memberinya satu kesempatan menyiapkan serangan. Chen 11 menggunakan kesempatan itu untuk memanggil pasukan yang jauh lebih besar di sekeliling boss. Perintahnya sederhana, maju, tekan Frostmourne King sampai tak bisa bergerak, lalu meledak. Denouman skeleton pertama menghantam tubuh raksasa itu dan mulai menahannya. Barisan berikutnya terus melompat masuk, menumpuk di atas bos sebelum ia sempat memanas. Frostmourne King meraung ketika puluhan undiat mencengkeram zirah dan tubuhnya dari segala arah. Ledakan pertama pecah tepat di pusat tepungan. Corpse Explosion kemudian berantai di seluruh tubuh bos, menelan kerangka dan targetnya dalam semburan merah. Saat asap dan salju turun kembali, Frostmourne King sudah terhempas tak bergerak di dasar kawah. Bar HP-nya habis. Sistem mengonfirmasi bos terbunuh dan memberi 1000 EXP, sementara beberapa cahaya note berwarna tinggi muncul dari bangkainya. Chen 11 segera membuka jendela pengambilan dan mengumpulkan seluruh hadiah bos. 2 drop umum muncul sekaligus, Frostmarrow Ice Trading Greaves dan Frostmarrow Bonus Staff. Mendapatkannya pada clear normal pertama membuat keberuntungannya sulit dibantah. Chen 11 mengangkat Frostmarrow Bonus Staff. Kristal es di ujungnya langsung memancarkan aliran mana biru. Staff itu merupakan senjata sihir level rendah kelas atas dengan harga sekitar 8.000 gold. Bonus Intelligence plus 30, mana maksimum plus 300, dan peningkatan spell power akan memperkuat summon maupun Corpse Explosion. Puas dengan hasil clear,
Chen 11 menekan Nif Dumyeon dan meninggalkan Frost Mole Cafe. Di luar teleportation array Dumyeonho, agen bertopeng masih menunggu sambil menguap, mengira pengawasan ini akan memakan waktu lama. Tiba-tiba salah satu portal menyala, dan sosok Chen 11 mulai terbentuk di dalam cahaya biru. Agen itu menghitung waktunya, hanya sedikit lebih dari 20 menit. Ia menolak percaya Shadow Mage level 5 bisa solo Frost Mole Cafe dan mengira Chen 11 menyerah di tengah jalan. Namun saat cahaya portal terbuka penuh, ekspresi sang agen berubah menjadi keterkejutan murni. Chen 11 keluar mengenakan Frost Mole Robe dan Frost Marrow Ice Trading Grass sambil membawa Frost Marrow Bone Staff, bukti nyata bahwa ia bukan keluar karena gagal. Perlengkapan es yang melekat pada Chen 11 akhirnya menghilangkan keraguan agen bertopeng. Jubah Frost Mole dan tongkat tulang sumsum es membuktikan bahwa dia benar-benar sudah menaklukkan Dumyeon Party itu. Agen bertopeng itu buru-buru membuka komunikasi di pergelangan tangannya. Namun, sapaan untuk nona mudanya tertahan saat ia menyadari laporan ini jauh lebih gila dari yang ia perkirakan. Ia melaporkan bahwa Chen 11 sudah masuk Dumyeon lagi. Clear sebelumnya hanya butuh 23 menit, dan sekarang pemuda itu bahkan tidak memberi dirinya waktu istirahat. Sebagai bukti, agen itu menekankan bahwa Chen 11 keluar sambil memakai jubah Frost Mole dan membawa tongkat toran sumsum es. Tidak ada lagi alasan untuk menyebut kemenangan itu kebetulan. Di Dumyeon lain, Jia Menghuai yang sedang bipolar leveling mendadak kehilangan fokus. Laporan itu terdengar lebih mengejutkan daripada monster raksasa yang bertarung di depannya. Jia Menghuai memastikan kembali angka yang baru didengarnya. Chen 11 bukan hanya selamat, melainkan menyelesaikan seluruh Frost Mole Cafe dalam 23 menit. Dengan kekuatan spiritual 150, Jia memang sejak awal menduga Chen 11 tidak akan biasa. Namun, bahkan Hidden Class pun sulit mencapai efisiensi seperti ini pada hari pertama. Perbandingan itu membuat Jian semakin terpukul. Saat dirinya baru mencapai level 2 dengan tim khusus, Chen 11 sudah melesat jauh di depan melalui jalur solo. Secara teori, Shadow Mage level 5 hanya punya summon Undiat dan Corpse Explosion. Batas 2 summon serta cooldown 10 menit seharusnya membuat ratusan monster, 3 elit, dan Frost Mole mustahil disapu secepat itu. Jian bahkan membayangkan Chen 11 menuntaskan Dumyeon tanpa menerima satu serangan pun. Ia lalu meminta agen menyebutkan apakah masih ada fakta yang lebih tidak masuk akal. Jawabannya langsung terlihat di depan agen. Chen 11 kembali melangkah masuk ke teleportation array untuk memulai run berikutnya. Melihat kebulatan tekad itu, agen hanya bisa bertanya dalam hati apakah menaklukkan Dumyeon sendirian benar-benar terasa menyenangkan bagi Chen 11. Bagi Chen 11, jawabannya justru iya. Di tengah badai es dan pasukan skeleton yang terus bergerak, ia merasa run ini santai dan memutuskan grinding sampai waktu makan malam. Waktu terus berjalan sampai cahaya senja menyelimuti kota. Satu hari leveling Chen 11 akhirnya mendekati batasnya. Teleportation array kembali menyala, dan Chen 11 muncul dari cahaya biru setelah menyelesaikan run terakhirnya hari itu. Agen segera mengirim laporan baru. Run kali ini selesai hanya dalam 16 menit, dan Chen 11 telah mencapai level 8. Chen 11 sendiri memutuskan cukup sampai di sana untuk hari ini. Setelah seharian membuntuti target yang tidak pernah berhenti, agen akhirnya meminta izin beristirahat. Ia tetap berada di dekat area itu, berjaga kalau Chen 11 kembali membuat kejutan. Chen 11 membuka antarmuka trading house di tengah kota. Setelah berulang kali clear, inventarisnya sudah dipenuhi perlengkapan yang tidak ia perlukan. Sebagian besar lot bisa langsung dilempar ke trading house untuk ditukar uang. Bahkan gauntlet ungu bernilai tinggi tetap tidak berguna baginya karena persyaratan equipnya tidak cocok. Namun, satu gurumen berukir biru tidak ikut dijual. Chen 11 menarik item itu keluar dari inventaris karena nilainya jauh melampaui perlengkapan biasa. Gurumen yang terbuka di tangannya adalah hadiah sebenarnya, sebuah peta langkah yang menjanjikan akses Dumyeon khusus. Namanya level 10 Seth Red Realm Choncor. Item itu memberi akses satu kali ke Seth Red Realm dengan level 10, wajib dimasuki 2-5 orang, dan dapat menghasilkan XP besar serta gear kelas atas. Gurumennya sendiri bernilai 30-50 ribu gold, tetapi hadiah di dalam Dumyeon jauh lebih menggiurkan. Masalahnya hanya satu, Chen 11 kekurangan rekan. Saat ia mulai memikirkan siapa yang pantas diajak,
seseorang mendekat dari belakang. Orang itu ternyata Jia Menghuai. Kemunculannya tepat setelah Chen 11 membutuhkan satu anggota parti terasa terlalu pas untuk disebut kebetulan biasa. Chen 11 langsung menghubungkan keberadaan agen yang terus menatapnya dengan keluarga Jiang. Ia juga sudah mendengar bahwa Jia Menghuai sedang menjalankan Dumeon secara solo. Tanpa berputar-putar, Chen 11 mengajaknya memasuki Dumeon bersama esok hari. Ia menawarkan 30% lot untuk dirinya dan 70% untuk Jia Menghuai. Jian segera menganalisis Red Realm Concord dan terpaku. Item langka seperti itu bukan sesuatu yang biasanya muncul di tangan Awakener hari pertama. Chen 11 menjelaskan bahwa gurumen itu hanyalah lucky drop. Karena Domionnya baru level 10, ia siap berangkat bersama Jian, atau mencari orang lain kalau tawarannya ditolak. Jian langsung berbalik menerima tawaran itu dengan antusias. Kesempatan memasuki ses Red Realm terlalu berharga untuk dilepaskan. Kesepakatan pun selesai untuk esok hari. Setelah memastikan waktunya, Jian berlari pergi secepat datangnya. Melihatnya kabur begitu cepat, Chen 11 sempat bertanya-tanya apakah Jian justru takut berubah pikiran atau membatalkan kesepakatan. Keesokan harinya, para Awakener baru kembali ke akademi. Selama bulan pertama setelah kelas Awakening, mereka wajib melapor setiap hari untuk menerima arahan perkembangan, rute EXP, mekanisme Dumeon, dan aturan party. Hari itu juga menjadi pembukaan pertama Rokie Leaderboard. Para siswa datang membawa gear baru, dan persaingan yang selama ini hanya berupa omongan mulai terasa nyata. Chen 11 berjalan melewati kerumunan dengan pakaian sederhananya, tanpa memamerkan gear hasil Dumeon. Tidak ada yang menyangka pemuda tenang itu sudah mencapai level 8. Sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan akademi, menarik perhatian para siswa yang sedang berkumpul. Di dalam mobil, ayah Jia Menghuai membicarakan kegembiraan para Awakener baru terhadap perlengkapan. Ia lalu menanyakan perkembangan level putrinya. Jia menjawab bahwa ia grinding sepanjang sore kemarin dan kini berada di level 5 dengan 80% XP. Menembus level 6 hari itu seharusnya mudah. Ayahnya menganggap hasil itu sangat bagus dan langsung yakin Jian akan menempati peringkat pertama di angkatannya. Jian tidak berani menyebut peringkat pasti, tetapi ia tahu dirinya bukan yang pertama. Dalam pikirannya hanya ada Chen 11, yang semalam sudah mencapai level 8. Saat turun dari mobil, Jia memberitahu ayahnya bahwa setelah morning assembly, ia akan menjalankan Dumeon bersama seorang teman. Untuk sementara, eskor keluarga tidak diperlukan. Ayahnya meminta ia menunggu. Setelah acara kumpul-kumpul, ia sendiri harus menghadiri rapat Dewan Destiny Covenant, dan ia juga ingin melihat papan peringkat pemula yang dibuka hari itu. Dalam hati, ia tetap yakin putrinya pasti akan jadi yang nomor 1. Ia bahkan menganggap Jiang hanya sedang merendah, dan akan sangat kecewa kalau prediksinya meleset. Di auditorium, para siswa sibuk membandingkan level mereka. Ada yang baru level 2, ada yang bangga mencapai level 3, tetapi hampir semua menganggap teras tersembunyi Jiang Menghuai pasti akan menduduki puncak. Xing Wei dan Chen Oxi duduk di tengah kerumunan dengan perlengkapan baru mereka, menikmati perhatian yang mereka dapatkan dari hasil power leveling keluarga. Begitu melihat Chen 11, Xing Wei langsung menanyakan levelnya dengan nada menantang, seolah hasil papan peringkat sudah pasti akan mempermalukannya. Xing lalu membanggakan bahwa dirinya dan Chen Oxi sudah sama-sama mencapai level 4. Chen 11 tetap diam, dan tidak memberikan reaksi yang diinginkannya. Chen 11 hanya meletakkan tasnya dan duduk. Baginya, perdebatan itu tidak layak menghabiskan waktu. Xing tetap mengejar, menebak Chen 11 paling tidak sudah level 2, dan mengatakan semua jawaban akan terlihat saat papan peringkat muncul. Ia menambahkan bahwa papan peringkat pemula hanya menampilkan 30 besar. Menurut Xing, Chen 11 bahkan tidak akan mendapat kesempatan melihat namanya sendiri. Xing masih puas dengan kesimpulannya, sementara Chen 11 tetap tenang di kursinya. Ketimpangan pengetahuan di antara mereka membuat ejekan itu semakin ironis. Dua tokoh penting kemudian memasuki panggung, Kepala Akademi Lim Yingtian dan Jian Zhenxiong, ayah Jia Menghuai sekaligus diakon Kepala Asosiasi Destiny Covenant Cabang Kota Tianyi. Para siswa langsung mengenali Jian Zhenxiong. Kehadirannya membuat mereka yakin Jia Menghuai akan mencuri seluruh perhatian pagi itu. Chen 11 mengingatkan Xing Wei bahwa para pemimpin sekolah sudah mengambil tempat. Kalau ingin terus bicara sampah, Xing sebaiknya menyimpannya untuk nanti.
Sing justru menganggap kalimat itu sebagai tanda Chen 11 sadar diri. Ia tetap yakin lawannya tidak memiliki hasil yang bisa dibanggakan. Suasana auditorium mendadak hening ketika Li Mingtian berdiri dan membuka acara kumpul-kumpul pagi. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Li Mingtian menyambut para awakener pada hari pertama mereka kembali, dan mengambil alih jalannya acara kumpul-kumpul. Ia menegaskan bahwa tidak ada kelas mulia maupun rendah, karena kelas akan menemani mereka seumur hidup. Papan peringkat pemula memang dibuka hari itu, tetapi para siswa tidak boleh membiarkan ranking mengganggu tujuan masing-masing. Meski begitu, Li tahu semua orang sedang memikirkan satu hal yang sama. Ia pun berhenti menunda, dan memerintahkan sistem untuk menampilkan peringkat. Sebuah layar hologram raksasa menyala di depan auditorium, dan daftar papan peringkat pemula mulai bergerak. Xing Wei segera menemukan namanya di posisi 22, dan Chen Luxi di posisi 21. Ia masih tersenyum, yakin jarak mereka dengan Chen 11 hanya akan semakin lebar. Chen 11 tetap diam saat Xing bersumpah ia tak akan pernah bisa mengangkat kepala tinggi di hadapannya lagi. Keyakinan itu hanya bertahan beberapa detik. Posisi kedua muncul lebih dulu, menampilkan wajah Jia Menghuai. Prediksi semua orang tentang dirinya sebagai nomor satu langsung runtuh. Jian Zhenxiong sampai bangkit dengan mata melebar. Ia tidak menyangka putrinya benar-benar kalah pada hari pertama. Jian sendiri justru menatap ke arah Chen 11. Hasil itu memastikan bahwa orang di puncak memang pemuda yang sudah ia curigai. Auditorium langsung dipenuhi pertanyaan. Kalau Jian Menghuai hanya nomor 2, siapa yang mampu menahannya dari posisi pertama, dan mengapa namanya belum terlihat? Jian Zhenxiong akhirnya memahami alasan putrinya sejak awal tidak mengaku akan menjadi nomor 1. Jian ternyata sudah mengetahui keberadaan seseorang yang lebih cepat. Xing Wei masih belum menangkap situasinya. Ia kembali mengejek Chen karena tidak masuk 30 besar, dan menebak levelnya bahkan masih sangat rendah. Li Mingtian lalu mengatakan bahwa ia tahu semua orang sedang menunggu posisi pertama. Menurutnya, angkatan tahun ini benar-benar melahirkan hasil luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah akademi, seorang siswa melesat langsung ke level 8 hanya dalam satu hari. Li sengaja menyimpan nama terbaik itu sampai akhir. Dengan satu jentikan jari, Li memanggil kartu peringkat terakhir ke layar utama. Posisi pertama akhirnya terbuka, Shadow Mage level 8, Chen 11. Nama yang dianggap tidak mungkin masuk 30 besar justru berdiri paling tinggi. Seluruh auditorium membeku dalam diam. Para siswa yang baru saja mengejeknya tidak mampu langsung memproses hasil di depan mata. Detik berikutnya, pertanyaan meledak dari segala arah. Level 8, Shadow Mage, dan kelas biasa terasa seperti tiga fakta yang tidak mungkin berdiri dalam satu nama. Xing Wei paling terpukul. Wajahnya memucat saat ia mengulang peringkat dan level Chen, lalu mencoba meyakinkan diri bahwa Shadow Mage biasa tidak mungkin melakukan itu. Chen Luxi menatap Chen 11 dari kejauhan dan mulai mempertanyakan pilihannya sendiri. Untuk pertama kalinya, meninggalkan Chen terasa seperti mungkin memilih orang yang salah. Kegaduhan menyapu seluruh barisan kursi. Di pusat perhatian itu, Chen 11 tetap duduk tenang, sementara orang-orang di sekelilingnya berdiri dan menoleh. Xing Wei akhirnya berbalik langsung kepada Chen 11 dan berteriak bahwa ia tidak percaya. Namun nama di posisi pertama tidak memberi ruang bagi penyangkalan. Seorang siswa menunjuk papan peringkat dengan ekspresi tak percaya. Chen 11, yang membangkitkan Shadow Mage, kini tercatat sebagai Rokia level 8. Pemuda berotot di sebelahnya ikut menghitung ulang pencapaian tersebut. Kecepatan naik level Chen 11 terasa begitu tidak masuk akal, seolah melanggar hukum dunia. Dua siswa lain membandingkannya dengan seluruh sejarah akademi. Mereka belum pernah mendengar ada yang mencapai level 8 hanya dalam satu hari. Jawaban yang muncul justru membuat rekor itu semakin gila. Level 6 saja sudah sangat langka, sedangkan level 7 belum pernah terjadi pada hari pertama. Papan hologram menampilkan Chen 11 di peringkat pertama dan Jian Menghuai di posisi kedua. Begitu nama-nama itu terlihat jelas, seluruh auditorium langsung riuh. Li Mingtian memandang hasil itu tanpa kehilangan ketenangan. Baginya, pencapaian tersebut seolah membenarkan kekuatan spiritual Chen 11 yang tertinggi dalam sejarah akademi. Namun, batas normal tetap jelas. Bahkan guild besar yang mengunci field zone dan memakai kontrak party mahal biasanya hanya mampu mendorong Rokia sampai level 6 pada hari pertama,
Level 7 hampir mustahil, sedangkan level 8 belum pernah terdengar. Di antara kerumunan, Chen Lucy menatap papan dengan penyesalan. Ia membayangkan dirinya mungkin masuk 3 besar seandainya kemarin tidak meninggalkan Chen 11. Chen 11 justru menoleh kepada Xing Wei dan dengan tenang memuji hasilnya sambil menyuruhnya bekerja lebih keras. Ucapan sederhana itu terasa seperti tamparan di depan seluruh auditorium. Xing Wei mengepalkan kedua tangannya sampai gemetar. Ia tidak sanggup menerima bahwa seorang Shadow Mage yang ia hina kini berdiri jauh di atas dirinya. Li Mingtian menilai angkatan tahun ini dipenuhi kuda hitam. Bukannya memihak satu orang, ia memuji seluruh kejutan yang muncul pada hari pertama. Chen 11 teringat bagaimana Jian Menhuai terus membahas Shadow Mage dan sejak pagi sudah yakin dirinya bukan peringkat pertama. Keyakinan itu membuatnya curiga bahwa Jian mengetahui sesuatu yang belum ia pahami. Setelah urusan peringkat selesai, Li Mingtian beralih ke pelajaran wajib. Ia mulai menjelaskan hal-hal penting yang harus diingat Rokie saat grinding di Dumeon maupun Field Zone. Jian Menhuai duduk diam dengan jari menyentuh bibir. Perhatiannya tetap tertahan pada Chen 11, bukan pada kegaduhan di sekeliling mereka. Li Mingtian menutup pengarahan dan meminta setiap siswa membawa pertanyaan lanjutan kepada instruktur kelas masing-masing. Para Rokie akhirnya dibubarkan dan mengarah keluar dari auditorium. Meski sesi sudah selesai, pembicaraan tentang Chen 11 yang mencapai level 8 masih memenuhi halaman akademi. Chen 11 berjalan sendirian melewati halaman ketika Chen Lucy berlari mengejarnya dari belakang. Chen Lucy mengangkat tangan untuk menghentikannya. Chen 11 akhirnya berbalik, tetapi sorot matanya tidak lagi sehangat sebelumnya. Dengan gugup, Chen Lucy meminta maaf atas kejadian kemarin. Chen 11 hanya menanyakan apa tepatnya yang ia maksud. Chen Lucy tersentak karena Chen 11 langsung memotong penjelasannya. Sikap dingin itu membuatnya sadar bahwa hubungan mereka benar-benar sudah berubah. Ia lalu bertanya apakah Chen 11 hendak pergi leveling dan menawarkan diri untuk membentuk parti dengannya. Chen 11 menolak tanpa ragu. Ia sudah memiliki rekan satu tim untuk rencana hari ini. Chen Lucy memohon agar ucapan kemarin dilupakan, berdalih bahwa semua kata tajam itu hanya keluar karena emosi sesaat. Chen 11 menyebut namanya dengan dingin lalu mengembalikan kata-katanya sendiri. Mereka bukan berasal dari dunia yang sama. Chen Lucy semakin panik dan menuduh Chen 11 membuang semua yang pernah mereka miliki hanya setelah 1 hari berlalu. Jian Menhuai muncul di sisi Chen 11 dan menanyakan apakah ia berniat mengganti rekan pada detik terakhir. Chen 11 langsung menjawab tidak. Chen Lucy membeku ketika mengetahui bahwa rekan yang dipilih Chen 11 ternyata Jian Menhuai. Jian Menhuai mengajak Chen 11 segera berangkat. Keduanya pergi berdampingan tanpa memberi ruang bagi Chen Lucy untuk menyela lagi. Dari belakang, Chen Lucy hanya mampu menatap mereka menjauh. Fakta bahwa Chen 11 benar-benar berpasangan dengan Jian Menhuai membuat penyesalannya semakin dalam. Di kediaman keluarga Xing Wei berdiri di hadapan ayahnya sementara seorang pelayan menunggu di sisi ruangan. Pembicaraan mereka langsung berpusat pada peringkat Chen 11. Pria itu diperkenalkan sebagai Xing Nuo, anggota biasa Destiny Covenant Association. Sambil memegang cangkir teh, ia mengulang satu angka yang mengganggunya, level 8. Xing Wei menegaskan bahwa hasil tersebut benar. Rokie Leaderboard resmi tidak mungkin salah membaca level Chen 11. Xing Luo mengingat bahwa cabangnya selama bertahun-tahun ditekan dan bahkan tidak pernah dipandang oleh keluarga Jian. Kebangkitan Chen 11 kini terasa seperti ancaman baru bagi posisi mereka. Menurut Xing Luo, kedekatan Jian Menhuai dengan Chen 11 adalah kabar buruk. Setiap langkah keluarga Jian dapat mengubah keseimbangan di antara cabang-cabang besar. Xing Wei bertanya apakah Jian Menhuai sedang mencoba merekrut Chen 11 ke pihaknya. Xing Luo menolak dugaan itu. Seorang Rokie Shadow Mage tidak cukup berharga, sehingga ia menyimpulkan Jiang Zhenxiong pasti membiarkan putrinya mendekat demi suatu perlengkapan khusus milik Chen 11. Xing Wei tercengang mendengar kata perlengkapan. Chen 11 berasal dari Welfare Home, sehingga ia tidak mengerti dari mana pemuda itu bisa memperoleh item kelas atas. Xing Luo menjelaskan bahwa mencapai level 8 pada hari pertama secara mekanis mustahil, bahkan dengan susunan karier paling efisien dan rute clear tercepat. Kontraparti terbaik memang dapat menekan penalti EXP, tetapi menurut perhitungannya hasil itu tetap tidak mungkin. Hanya ada satu celah yang tersisa.
Ia menduga Chen 11 memiliki item tanpa batas level yang meningkatkan perolehan EXP secara drastis. Bagi Xing Nuo, itulah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Mata Xing Wei langsung berbinar. Item semacam itu akan sangat bernilai, karena bisa membantu keluarga besar mereka menghasilkan banyak ruki erit. Ia mendesak ayahnya untuk segera merebut item itu, sebelum Jiang Zhenxiong atau keluarga Qin mengambilnya dan membuat keluarga Xing tak tinggal. Xing Nuo mengangkat satu jari dan memberi perintah tanpa ragu. Chen 11 harus dibunuh, lalu item yang mereka bayangkan itu harus dibawa pulang untuk keluarga Xing. Xing Wei menerima perintah itu dengan senyum gelap. Baginya, rencana ini sekaligus menjadi kesempatan untuk membalas penghinaan yang baru saja ia alami. Perjalanan berikutnya membawa Chen 11 dan Jiang Menghuai ke reruntuhan desa Mischade di pinggiran kota. Desa lama itu ditinggalkan setelah era digitalisasi memusatkan manusia ke kota-kota utama. Mereka berjalan menembus kabut tipis menuju wilayah monster. Di depan mereka terbentang zona agro milik Mischade Nick Maremot level 13. Jiang Menghuai bertanya apakah mereka masih akan terus maju, karena area yang lebih dalam jauh lebih berbahaya. Chen 11 tetap berjalan sambil menjaga fokus pada tujuan mereka. Mischade Nick Maremot memiliki radius agro sekitar 20 meter. Bila mencium darah atau mendeteksi gerakan dekat, monster itu dapat menyebarkan bubuk kabut perumpulano menyerbu mangsanya secara berkelompok. Chen 11 memeriksa Severed Realm Choncho dan memastikan koordinat tujuan tinggal kurang dari 50 meter. Setelah titiknya terkunci, mereka dapat membuka Severed Realm Dumeon. Tanpa mereka sadari, beberapa sosok bersenjata membuntuti dari balik bangunan runtuh. Bayangan-bayangan itu menunggu sampai keduanya jauh dari jalur aman. Chen 11 dan Jiang Menghuai tiba-tiba berhenti. Tatapan keduanya menajam karena keberadaan para penguntit akhirnya terbaca. Tiga pria bersenjata keluar dari persembunyian. Seorang pemimpin berjubah hitam, petarung bertopeng dengan pedang, dan pria besar pembawa kapak. Mereka mengaku semula mengira kontra ini akan sulit. Pemimpin mereka menjelaskan bahwa Ruki biasanya tetap dekat tembok kota atau hanya memurang Dumeon level 5. Karena itu, kesempatan menyerang Chen 11 di tempat sepi terasa sangat langka. Mengetahui targetnya adalah Ruki peringkat pertama justru membuat pria itu semakin bersemangat. Ia menyebut pertemuan ini sebagai peluang yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Chen 11 menggenggam Frost Marrow Bonus Staff dan bertanya apa sebenarnya yang sedang mereka bicarakan. Pemimpin berjubah itu mengungkap sumber kontraknya. Keluarga Xing membayar nyawa Chen 11 karena sangat menginginkan sebuah item yang mereka yakini ada padanya. Ketiga pembunuh bayaran itu mengangkat senjata. Mereka mengaku sedang kekurangan uang, sehingga menerima pekerjaan tersebut tanpa peduli siapa targetnya. Chen 11 langsung menghubungkan keluarga Xing dengan cabang milik Xing Wei. Meski pernah berselisih dengannya, ia merasa sebuah perlengkapan biasa tidak cukup untuk menjelaskan kontra pembunuhan. Ia menilai robe ungu yang dipakainya hanya berharga sedang karena syarat levelnya rendah, sedangkan Xing Nuo sebagai petarung tingkat tinggi mampu memberi item jauh lebih baik. Bahkan bonus staff birunya lebih murah, sehingga motif mereka terasa jenggal. Chen 11 akhirnya menghentikan analisis itu. Apapun kesalahpahaman keluarga Xing, ancaman di depan mata harus diselesaikan lebih dahulu. Energi gelap berkumpul di sekitar Chen 11 sementara Jiang Menghuai bersiap di belakangnya. Jika para pembunuh itu datang untuk membunuh, maka jawabannya sederhana. Ia akan membunuh mereka lebih dahulu. Di pintu masuk ngarai kabut putih, Chen 11 dan Jiang Menghuai langsung berhadapan dengan tiga pembunuh bersenjata suruhan keluarga Xing. Tatapan Chen 11 menajam. Medan yang terbuka membuat kecepatan para pembunuh sulit dibatasi, menempatkan dirinya dan Jiang Menghuai dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Pemimpin berjubah hitam itu tiba-tiba melesat maju dengan dua berarti, menutup jarak sebelum kedua pemula itu sempat mengubah formasi. Dalam sekejap, ia sudah berada di belakang Jiang Menghuai, memperingatkannya agar menjauhkan tangan dari alat komunikasi. Ujung berarti ditempelkan ke leher Jiang Menghuai. Satu gerakan lagi menuju komunikator akan langsung dibalas dengan kematian. Jiang Menghuai tetap tenang dan menyebut keluarga Xing sebagai pendiri mereka. Ia juga mengingatkan bahwa ayahnya adalah Jiang Zhenxiong, Chief Deachon Destiny Covenant Association. Ancaman nama Jiang Zhenxiong hanya membuat pemimpin pembunuh itu menyeringai, sementara dua rekannya sama sekali tidak menunjukkan niat untuk mundur. Baginya, status putri seorang Chief Deachon tidak berarti apa-apa.
Jika kedua pemula itu dikubur di tempat terpencil ini, tidak akan ada saksi yang bisa berbicara. Chen 11 mengangkat satu tangan dan meminta mereka menunggu. Di era digitalisasi, ia tahu mayat maupun catatan agro dapat dihapus dengan mudah. Pemimpin pembunuh menolak segala kemungkinan negosiasi. Dalam bekerja mereka, nyawa korban tidak bisa dibeli karena reputasi adalah segalanya. Chen 11 selalu menyebutkan secret dalam concort yang baru ia dapatkan dan meminta untuk dibunuh di dalam merai kabut putih. Di sana mayat mereka tidak akan ditemukan, sedangkan para pembunuh dapat memakai gurungan itu dan mengambil seluruh Lot Dumeon. Mata pemimpin pembunuh langsung berbinar. Ia tidak menyangka targetnya benar-benar membawa item langka yang selama ini mereka incar. Pembunuh bertubuh besar itu tertawa keras dan mengejek Chen 11 karena seorang memilih sendiri lokasi kuburannya. Umpan itu diterima. Pemimpin berjubah hitam memerintahkan Chen 11 untuk bergerak dan menunjukkan jalan masuk ke ngarai. Chen 11 menurut sambil menyembunyikan perhitungannya. Kecepatan para assassin terlalu tinggi untuk ditahan di ruang terbuka, tetapi jalur sempit ngarai kabut putih akan mengurangi ruang kabur mereka. Jia Menghuai justru melihat medan itu sebagai titik cekik yang juga sulit dipakai mundur. Rombongan bergerak semakin dalam di antara tebing berkabut, dengan Chen 11 di depan dan 3 pembunuh terus mengawal dari belakang. Dari kabut muncul Miscale Demonic Mode level 13, monster bersayap pucat dengan mata merah yang langsung menghalangi jalur. Pembunuh bertopeng biru melesat lebih dulu, mengayunkan pedang panjang sebelum monster itu sempat mendekat. Satu tebasan cepat membelah tubuh Miscale Demonic Mode dan menyemburkan cairan hijau ke udara. Bangkai ingat itu jatuh di dekat kaki Chen 11 dan Jia Menghuai. Serangan singkat tersebut memperlihatkan betapa besar kecepatan musuh mereka. Chen 11 menanyakan level para pembunuh. Pria besar itu dengan bangga mengungkap bahwa ketiganya adalah assassin level 18. Hari-hari gentar, Chen 11 justru tersenyum. Selisih 10 level masih bisa dilawan selama ia memanfaatkan medan dan menjalankan siklus skill dengan tepat. Jia Menghuai menghitung situasi yang sama dengan jauh lebih suram. 3 assassin level 18 sedang memburu pemula level 5 dan level 8. Ia tidak memahami mengapa Chen 11 masih begitu tenang. Mereka akhirnya mencapai bagian dalam merai kabut putih, tempat kabut menebal di antara dinding batu yang semakin rapat. Siluet seekor rubah besar berekor panjang mulai terbentuk di balik kabut, disertai cahaya merah seperti bara. Makhluk itu menerobos kabut dan melompat ke arah rombongan tanpa memberi waktu untuk berhenti. Sistem mengidentifikasinya sebagai Mist Flame Red Fox level 15, dengan tubuh dan ekor yang diselimuti api. Rubah api itu menerkam pemimpin berjubah hitam, memaksanya menahan serangan dari jarak sangat dekat. Ketiga pembunuh langsung mengepung monster tersebut. Berarti, pedang, dan kapal bergerak dari 3 arah untuk mematahkan serbuannya. Pemimpin pembunuh menyerang melewati lidah api dan menancapkan beratinya ke tubuh rubah. Pembunuh besar menyusul dengan ayunan kapal berat, sementara 2 rekannya terus menjaga tekanan dari sisi lain. Tebasan berikutnya memuka-luka berdarah pada Mist Flame Red Fox, tetapi monster level 15 itu tidak tumbang hanya oleh satu serangan. Baru setelah 2-3 rangkaian skill, rubah itu akhirnya roboh. Chen 11 kini tahu bahwa ketiga assassin tersebut tidak mampu menghabisi monster level 15 dalam satu pukulan. Setelah pertarungan singkat itu, pemimpin pembunuh mulai tidak sabar dan menuntut koordinat pasti Secret Realm. Chen 11 menunjuk sebuah percabangan yang hanya sekitar 20 meter dalamnya. Jalan buntu itu dikelilingi dinding batu pada 3 sisi dan hampir tidak memberi ruang untuk bermanuver. Pemimpin pembunuh menatap jalan buntu tersebut sebagai jackpot, membunuh target, mengambil note, lalu membuka Dumeon di lokasi yang sama. Tanpa menunggu lama, ketiga pembunuh masuk lebih dahulu ke percabangan sempit, meninggalkan Chen 11 dan Jia Menghuai di dekat satu-satunya jalan keluar. Senyum Chen 11 akhirnya terlihat. Ia sempat memikirkan cara memancing mereka masuk, tetapi para pembunuh itu justru menempatkan diri di dalam jebakan tanpa dipaksa. Chen 11 mengangkat Frost Marrow Bonus Staff. Mana hitam biru berputar di sekelilingnya ketika skill pemanggilan diaktifkan. 2 Shadow Skeleton berzira muncul tepat di mulut jalan buntu, menempatkan tubuh mereka di antara para pembunuh dan satu-satunya jalur keluar. Ketiga pembunuh itu serentak menoleh. Kemunculan 2 kerangka di belakang mereka akhirnya mengubah ekspresi santai mereka. Pemimpin berjubah hitam itu menatap kedua makhluk panggilan tersebut dan menuntut penjelasan.
seorang Chen 11 baru saja melakukan sesuatu yang sia-sia. Jia Menghuai sendiri belum sepenuhnya mengerti rencananya. Ia hanya melihat Chen 11 memanggil dua kerangka secara acak di hadapan lawan yang levelnya jauh di atas. Para pembunuh itu kembali tertawa. Bagi mereka, dua tumpukan tulang rapuh itu bahkan tidak akan sempat melayangkan beberapa pukulan sebelum hancur lebur. Chen 11 menerima ejekan itu dengan tenang. Ia memang sudah menduga para pembunuh tidak akan menyerah begitu saja, tapi sikap meremehkan mereka ternyata lebih parah dari dugaannya. Senyum berat tersungging di wajah Chen 11. Kedua kerangka itu tidak dipanggil untuk bertarung tangan kosong. Dengan musuh yang terkunci di ruang sempit, ia berniat mengirim mereka langsung ke neraka di tempat itu juga. Chen 11, dengan dua Shadow Skeleton di garis depan, menolak pertarungan biasa. Ia justru menyatakan akan mengusir ketiga assassin itu dari tempat ini sekaligus. Pembunuh bertubuh besar pembawa kapak tertawa terbahak-bahak. Menurutnya, perbedaan level 8 dan level 18 adalah jurang yang tak mungkin tertutup hanya dengan keberanian. Pemimpin berjubah hitam juga meremehkan ancaman Chen 11. Baginya, seorang pemula yang ingin membunuh mereka bertiga hanyalah sedang mengejar mimpi bodoh. Jia Menghuai menatap Chen 11 dengan tegang. Menurut perhitungannya, seorang Shadow Mage level 8 hampir tidak punya peluang melawan tiga assassin level 18. Chen 11 maju satu langkah dan meminta Jia Menghuai mundur. Gerakan sederhana itu membuatnya bingung, karena ia belum melihat bagaimana dua skeleton bisa membalikan keadaan. Ia mengangkat Frost Marrow Bone Staff dan kembali mengaktifkan Summon Shadow. Energi gelap berbentuk tengkorak berputar memenuhi udara di sekelilingnya. Senyum ketiga assassin langsung sirna. Mereka akhirnya paham bahwa Chen 11 bukan sedang menyiapkan dua prajurit tambahan, melainkan memanggil pasukan baru. Dari dalam kabut, deretan Shadow Skeleton berzirah muncul sambil membawa pedang. Dua penjaga di jalan keluar kini hanya menjadi barisan terdepan dari pasukan yang jauh lebih besar. Pantulan pasukan undiat memenuhi mata pemimpin pembunuh. Keringat dingin muncul saat nalurinya memperingatkan bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Kabut tersibak oleh barisan demi barisan sosok berzirah yang mengepung ketiga assassin dari segala arah. Jalan buntu itu berubah menjadi kandang yang dipenuhi undiat. Jia Menghuai dan para assassin sama-sama terpaku. Skill pemula summon undiat seharusnya tidak bisa menghasilkan jumlah sebesar itu dalam satu pertempuran. Pemimpin berjubah hitam akhirnya menebar rahasianya. Summon undiat milik Chen 11 tidak memiliki cooldown. Ia pun memerintahkan kedua rekannya untuk membunuh Chen secepat mungkin sebelum pasukan itu menelan mereka. Bagi Jia Menghuai, misteri Frost Mole Cafe akhirnya terungkap. Dengan legiun tanpa cooldown seperti ini, Domain level 5 memang hanya akan terlindas oleh jumlah summon yang melebihi seluruh monster di dalamnya. Ketiga assassin menerjang bersamaan. Mereka tidak lagi memikirkan concort atau tebusan. Satu-satunya jalan keluar adalah menembus legiun ini dan menjatuhkan Chen 11. Chen 11 mengerahkan staf ke depan dan mengucapkan Corpse Explosion. Shadow Skeleton di garis depan segera dijadikan bahan bakar untuk serangan area. Undiat dari kedua sisi berlari menutup formasi para assassin. Ruang sempit membuat mereka tidak punya celah untuk menghindari skeleton yang terus datang. Ledakan merah menyapu ketiganya dan memotong bar kesehatan mereka sekaligus. Chen 11 tidak memberi jeda, ia langsung memerintahkan pasukan berikutnya untuk terus menekan. Barisan skeleton berikutnya menyala merah saat berlari menuju pusat pertempuran. Di belakang mereka, Chen 11 tetap aman bersama Jia Menghuai dan terus mengendalikan gelombang serangan. Ledakan berantai kembali pecah, merobek tanah dan dinding batu di dalam ngarai. Setiap skeleton yang mencapai jarak serang berubah menjadi bom baru. Di tengah rentetan serangan itu, kesehatan ketiga assassin turun terlalu cepat. Pembunuh bertopeng biru lalu memaksa keluar dari kepungan dan berlari langsung menuju Chen 11 sebelum mereka hancur hidup-hidup. Pembunuh bertopeng biru melompat tinggi dengan dua bela terangkat dan mengaktifkan Shadow Strike. Sasaran serangan tirat itu hanya satu, Chen 11. Jia Menghuai melihat lintasan serangannya dan berteriak memperingatkan Chen 11. Assassin itu sudah berada terlalu dekat untuk dicegat oleh pasukan di belakang. Dua bila menghantam tubuh Chen 11. Pembunuh bertopeng itu tersenyum, yakin serangan pertamanya telah mengenai sasaran dengan sempurna. Namun bar kesehatan Chen 11 tetap penuh. Sang assassin terdiam, tidak mengerti bagaimana serangan yang jelas mengenai tubuh lawan gagal mengurangi satupun HP. Tidak mau percaya,
Ia melanjutkan dengan triple thrust. 3 tusukan cepat diarahkan ke tubuh Chen 11 dari jarak sedekat mungkin. Rentetan tusukan kembali menghantam jubah dan dada Chen 11. Meski bunyi benturan datang bertubi-tubi, ekspresi Chen tetap datar dan tubuhnya tidak bergeser. Di belakangnya, sejumlah Shadow Skeleton justru retak dan hancur sebagai pengganti. Chen 11 meminta maaf dengan nada tenang, seolah serangan barusan hanya menimbulkan sedikit rasa sakit. Chen 11 menjelaskan bahwa 2 skill tadi menghasilkan 4 kali damage, dan seluruhnya dialihkan kepada Skeleton melalui Soul Pack Guardian. Rasa sakit tusukan masih terasa di tubuhnya, tetapi HP-nya tidak berkurang. Ketika pembunuh bertopeng itu mencoba mundur, tangan Chen 11 mencengkeram bahunya. Dikelilingi undead dari segala sisi, assassin tersebut baru sadar lawannya bukan pemula yang bisa dibunuh lalu ditinggalkan begitu saja. Shadow Skeleton bercahaya merah menutup lingkaran di sekitar keduanya. Pembunuh bertopeng biru kini berdiri tepat di pusat bahan peledak yang dikendalikan Chen 11. Ledakan merah meletus dari segala arah. Batu-batu terlempar dan tubuh di pusat formasi ditelan rentetan korpse explosion tanpa ruang menghindar. Pembunuh bertopeng biru terlempar tinggi bersama kedua senjatanya. Tubuhnya kehilangan kendali setelah menerima ledakan beruntun dari jarak 0. Ia jatuh menghantam tanah dalam posisi meringkuk, dengan darah menyembur dari mulut. Setelah itu, pembunuh bertopeng biru tidak lagi mampu melanjutkan pertarungan. Chen 11 menoleh kepada pemimpin berjubah hitam. Pembunuh besar pembawa kapas sudah roboh di dekatnya, sehingga hanya sang pemimpin yang masih berdiri untuk memilih cara mati. Pemimpin itu gemetar sambil memegangi lengannya yang terluka. Saat Chen 11 menyuruhnya memilih bertarung sampai mati atau berlutut, keberaniannya langsung runtuh. Ia menjatuhkan diri ke kedua lutut dan memohon agar tidak dibunuh. Wang menjadi tawaran pertama yang dilemparkannya demi mempertahankan hidup. Melihat Chen 11 tetap diam, ia mengangkat kedua tangan dan menambahkan seluruh perlengkapannya ke dalam tebusan. Pasukan skeleton di belakang Chen membuat permohonan itu terlihat semakin putus asa. Wajah Chen 11 yang berlumur darah membentuk senyum dingin. Jika ia membunuh orang itu, uang dan equipment tersebut tetap menjadi miliknya. Bukankah para pembunuh sendiri yang lebih dahulu mengajarkan aturan itu? Chen 11 menatap pemimpin assassin yang berlutut, lalu bertanya apakah permohonan belas kasihan benar-benar pantas dibalas dengan kebebasan. Dengan tubuh gemetar di antara kaki para skeleton, pemimpin itu buru-buru bersumpah akan menuruti apapun demi dibiarkan hidup. Namun, tatapan Chen 11 mengeras. Ia membenci pembohong, dan janji putus asa itu tidak mengubah keputusan yang sudah dibuatnya. Ledakan merah meletus di tengah jalan buntu, menelan pemimpin assassin bersama sisa perlawanannya. Setelah bara ledakan mereda, indikator sistem menunjukkan mana Chen 11 telah pulih sedikit. Cukup untuk kembali mengisi barisan penjaga. Energi hitam biru kembali menyembur dari tanah saat Chen 11 memanggil beberapa Shadow Skeleton baru. Karena White Mist Gorge masih dipenuhi Mist Flame Tyrant Fox yang dapat menyergap kapan saja, Chen 11 meninggalkan beberapa skeleton sebagai jaminan keamanan. Melihat Jia Menghuai masih terpaku, Chen 11 menyuruhnya berhenti melamun dan mulai menghitung lot sesuai pembagian 30/70. Chen 11 berjongkok di samping jasad assassin dan menemukan kantong penyimpanan yang penuh koin serta perlengkapan. Panel perolehan mencatat 85.000 koin emas, 20 perlengkapan umum khusus assassin, dan 5 perlengkapan biru. Melihat hasil sebesar itu, Jia Menghuai sampai merasa hidden class miliknya tampak miskin jika dibandingkan dengan cara Chen 11 menghasilkan keuntungan. Setelah seluruh kantong dihitung, totalnya mencapai 150.000 koin emas. Bagian 30% Jian berarti 45.000. Jian Menghuai menolak koin itu dan menyerahkan semuanya kepada Chen 11 tanpa ragu. Bahkan perlengkapan assassin pun tidak ia ambil. Bagi Jian, seluruh lot itu hanyalah hadiah terima kasih karena Chen 11 telah menyelamatkan nyawanya. Chen 11 menerima keputusan itu, lalu menawarkan aturan baru untuk Sacred Realm. Seluruh XP diberikan kepada Jian, sementara equipment drop dan koin emas menjadi bagiannya. Dengan pembagian selesai, Chen 11 dan Jian Menghuai meninggalkan jalan buntu bersama barisan skeleton yang masih mengawal mereka. Kabut tebal kembali menelan tebing White Mist Gorge ketika rombongan bergerak semakin dalam. Jian mendadak berteriak memperingatkan Chen 11 ketika sesuatu menerobos kabut dari samping. Seekor Mist Flame Tyrant Fox melompat tepat ke arah Chen 11. Tubuhnya diselimuti api jingga.
Sebelum tarinya mencapai sasaran, sebuah skeleton meledak dan menghantam rumah itu dengan semburan merah dari jarak dekat. Rubah api itu jatuh tak bergerak di hadapan Chen 11, sementara ia tetap berdiri tanpa luka di balik asap. Di sepanjang jalan, skeleton lain menyapu burung raksasa, ular, babi hutan, dan monster di atas level 10. Jian tidak pernah membayangkan wilayah seperti ini dapat dilewati semudah itu. Jian akhirnya mencoba menanyakan bagaimana Chen 11 mampu melakukan semua itu, tetapi kalimatnya terhenti di tengah jalan. Ia lalu memilih menahan diri. Jika Chen 11 belum ingin membicarakan rahasia kelasnya, Jian merasa tidak berhak memaksa. Chen 11 menyadari perubahan itu dan bertanya apakah ada sesuatu di pikirannya. Jian menyangkal, lalu mengajak segera menjalankan Sacred Realm Domain. Secara normal, Chonchaut level 10 setara dengan party Domain level 10. Seorang Shadow Mage level 8 dan Fight Wanderer level 5 seharusnya menjual akses itu atau menyewa karier. Jian pun sadar Chen 11 membawanya terutama untuk memenuhi syarat minimal 2 pemain, bukan sebagai sumber damage. 10 menit kemudian mereka mencapai koordinat tujuan, dan Chen 11 memilih opsi untuk memasuki Domain. Pilihan, yes, mengaktifkan Chonchaut, membuka pusaran portal biru raksasa di antara tebing. Di depan portal itu, Jian Menhui tersenyum dan mengatakan bahwa ia percaya kepada Chen 11. Keduanya melangkah menembus cahaya biru dan meninggalkan White Mist Gorge. Sepatu lapis baja Chen 11 menghantam tanah kering sebuah ngarai berbatu, menandai kedatangan mereka di Sacred Realm. Begitu pendenan terbuka, beberapa anjing raksasa berlapis batu menghadang. Jian langsung mengenalinya sebagai Black Armored Rock Mastiff level 10. Ui mengonfirmasi Black Armored Rock Mastiff level 10. Sacred Realm memiliki level tetap, tetapi jenis monster di dalamnya dipilih secara acak. Instansi kali ini hanya berisi satu bos dan beberapa monster biasa, tanpa elite monster di antaranya. Jian memperingatkan bahwa kecepatan serang mereka memang rendah, tetapi charge-nya sangat ganas, sedangkan armor batu dan defense mereka tebal. Chen 11 hanya mengangkat tangan. Menurutnya, semua itu tidak penting. Mereka tinggal memulai. Kabut hitam biru menyebar di seluruh ngarai saat Chen 11 memanggil Shadow Skeleton tanpa jeda. Barisan skeleton kemudian maju rapat menuju kawanan Mastiff, membuat monster terdepan tersentak menghadapi jumlah mereka. Mastiff berzirah batu menegakkan tubuh dan bersiap menahan gelombang undiat yang terus mendekat. Dengan senyum tenang, Chen 11 memberi satu perintah singkat kepada seluruh pasukannya. Bunuh.